Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan worksheet untuk soal UKK tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 2 Udi Buana. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas penyusunan worksheet ini dilakukan ketika kita memasuki tahap ketiga ya, yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, tugas worksheet ini dikerjakan setelah kita membuat jurnal penyesuaian. Untuk menyusun worksheet, di sini data yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan data trial balance atau neraca saldo per 31 Desember 2018. Kemudian, kita juga membutuhkan data jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, ini adalah data jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Ini akan kita catat ke dalam worksheet atau kertas kerja. Nah, bentuk worksheet-nya ini adalah bentuk 10 kolom ya. Jadi di sini ada kolom kode akun, nama akun, neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, dan kolom neraca. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, yang pertama, kita akan memindahkan data trial balance atau neraca saldo ini ke dalam kolom worksheet. Kita pindahkan semua nomor akun, nama akun, dan nilainya, baik di debit maupun di kredit. Ini kita pindahkan semua. Ya. Jadi kita copy saja, debit maupun kreditnya, ini kita copy semua. Kita pindahkan ke kolom neraca lajur. Ya, kode akun, nama akun, dan nilainya, kita pindahkan semua ke sini. Termasuk totalnya. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita akan memindahkan data dari jurnal penyesuaian akan kita isi ke dalam kolom AJP ini. Kita lihat data di jurnal penyesuaian. Kita akan memindahkan data di jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom AJP worksheet. Ya, kita akan pindahkan ke dalam kolom ini. Yang pertama ada akun cash in bank di sebelah debit senilai 5.070.000. Kita catat di kolom AJP sebelah debit 5.070.000. Kemudian yang kedua ada bank Serpicak, nilainya 250.000 di debit. Ya, kita catat ke akun bank Serpicak, letakkan nilainya di debit. Kemudian yang di kredit ini ada akun interest revenue dengan nilai 5.320.000. Kita catat ke akun interest revenue di kolom worksheet ya. Kita catat di sebelah kredit 5.320.000. Kemudian kita ke adjustment jurnal lagi atau jurnal penyesuaian. Ada store supply expense senilai di debit 5.850.000. Ya, kita catat ke dalam worksheet store supply expense senilai 5.850.000 di debit. Store supply expense di debit 5.850.000. Berikutnya kita ke rent expense ya. Nilainya 2.500.000 di debit. Kita catat ke worksheet rent expense. Nilainya 2.500.000. Kemudian ada insurance expense di debit 1.250.000. Kita catat ke worksheet insurance expense 1.250.000. Kemudian ada bad debt expense 16.475.000 di debit. Kita catat ke akun bad debt expense 16.475.000. Kemudian ada depreciation expense 1.250.000 di debit. Kita masukkan ke akun depreciation expense 1.250.000. Kemudian ada wages and salaries expense senilai 3.500.000. Kita catat ke worksheet wages and salaries expense 3.500.000. Berikutnya di jurnal penyesuaian ada telepon and electricity expense 2.200.000.
Kita catat di telepon and electricity expense 2.200.000. Berikutnya ada store supply ya. Store supply ini 5.850.000 di kredit. Kita cari akun store supply. Kita catat nilainya di kredit. 5.850.000. Kemudian ada prepaid rent di kredit 2.500.000. Kita catat ke prepaid rent di kredit 2.500.000. Kemudian prepaid insurance nilainya di kredit 1.250.000. Kita catat prepaid insurance ya di worksheet 1.250.000. Berikutnya allowance. Allowance ada di kredit senilai 16.475.000. Kita catat ya di worksheet allowance nilainya di kredit 16.475.000. Berikutnya ada equipment accumulated debt nilainya di kredit 1.250.000. Kita catat di worksheet akun equipment accumulated debt ya nilainya letakkan di kredit 1.250.000. Kemudian ada expense payable. Expense payable ini ada dua ya. Yang pertama 3.500.000. Kemudian yang kedua ada 2.200.000. Ini kamu jumlahkan terlebih dahulu ya. 3.500.000 ditambah 2.200.000 itu adalah 5.700.000. Kita catat ke akun expense payable sebelah kredit. Ya, ini expense payable, letakkan nilainya di kredit. 5.700.000. Berikutnya ada PPN outcome di debit senilai 101.200.000. Kita catat ke worksheet PPN outcome. Ada PPN outcome ya, letakkan nilainya di sebelah debit. 101.200.000. Kemudian di jurnal penyesuaian ada PPN income di sebelah kredit senilai 97.660.000. Kita catat PPN income di kredit senilai 97.660.000. Berikutnya ada PPN payable di sebelah kredit senilai 3.540.000. Kita catat akun PPN payable ya di worksheet, nilainya letakkan di sebelah kredit. Di kolom AJP ini. 3.540.000. Berikutnya di jurnal penyesuaian ada akun income tax expense, nilainya 7.576.500. Kita cari akun income tax expense. Letakkan nilainya di debit. 7.576.500. Berikutnya di jurnal penyesuaian ada income tax payable senilai 7.576.500. Kita cari akun income tax payable. Letakkan nilainya di kredit. 7.576.500. Berikutnya ada income tax payable nilainya 7.576.500 di sebelah debit. Kita catat ke worksheet sebelah debit 7.576.500. Terakhir ada prepaid tax ya. Nilainya ada di kredit senilai 7.576.500. Kita catat ke dalam kolom worksheet prepaid tax ya. Nilainya diletakkan di kredit senilai 7.576.500. Nah, ini kita sudah pindahkan semua untuk data jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom worksheet ya. Kita sudah pindahkan semua. Sekarang kita jumlahkan untuk sisi debit maupun sisi kreditnya. Sekarang kita jumlahkan untuk sisi debit maupun sisi kreditnya. Jumlahnya harus sama ya. Kita jumlahkan. Jumlahnya harus sama. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Ya,
Kolom neraca saldo disesuaikan, ini nilainya diperoleh dari penjumlahan antara neraca saldo ditambah dengan AJP. Jadi kalau misalnya di kolom neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di debit, berarti kita tambah. Begitu juga kalau misalnya di neraca saldo ada di kredit, di AJP ada di kredit, berarti kita tambah juga. Kemudian kalau misalnya hanya ada salah satu saja, ada di neraca saldo atau ada di AJP aja, berarti kita tinggal memindahkan saja nilainya, kita sesuaikan letaknya debit atau kredit. Ya. Dan kalau misalnya di neraca saldo ada di debit, kemudian kalau di AJP ada di kredit, itu harus kita kurangi. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau di neraca saldo ada di kredit, kemudian di AJP ada di debit, itu juga harus kita kurangi. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama untuk cash in bank. Di neraca saldo ada di debit. 161.170.000. Kemudian di AJP ada di debit. 5.070.000. Debit dengan debit berarti kita tambah ya. Nilainya letakkan di sebelah debit. 166.240.000. Kemudian petty cash. Petty cash ini hanya ada di neraca saldo saja. Kita tinggal pindahkan saja berarti. Di debit neraca saldo disesuaikan. Account receivable juga ya, hanya ada di neraca saldo, berarti kita pindahkan saja nilainya. Berikutnya allowance. Allowance ini di neraca saldo ada di kredit. Kemudian di AJP ada di kredit. Kredit dengan kredit berarti dijumlahkan ya, nilainya letakkan di kredit. 35.475.000. Kemudian merchandise inventory ini hanya ada di neraca saldo saja, di sebelah debit, pindahkan nilainya. Di neraca saldo disesuaikan di sebelah debit. Berikutnya store supply, di neraca saldo ada di sebelah debit. Kemudian di AJP ada di kredit. Debit dengan kredit berarti harus kita kurangi ya. Karena nilainya lebih besar yang di sebelah debit, berarti selisihnya letakkan di sebelah debit. Kolom neraca saldo disesuaikan. 4.850.000. Begitu juga dengan prepaid insurance, prepaid rent, prepaid tax. Ini di neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di kredit. Berarti ini kita kurangi. Nilainya karena besaran sisi debitnya, selisihnya ada di debit. Ya. Kemudian untuk equipment, ini hanya ada di neraca saldo sebelah debit, kita pindahkan saja. Berikutnya, equipment accumulated debt, di neraca saldo ada di kredit, kemudian AJP ada di kredit. Berarti kredit dengan kredit ini kita tambah ya. Kita letakkan nilainya di kredit. Account payable hanya ada di neraca saldo, kita pindahkan saja. Kemudian expense payable, neraca saldo di kredit, AJP ada di kredit, berarti kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, letakkan nilainya di kredit. Berikutnya income tax payable. Income tax payable ini di AJP ada di debit dan ada di kredit. Debit kredit berarti kita kurangi ya, karena nilainya sama jadi 0. Berikutnya PPN payable hanya ada di AJP kredit, berarti kita pindahkan nilainya di kredit. Ya. Kemudian PPN outcome ini ada di kredit neraca saldo dan ada di debit AJP. Berarti kita kurangi ya, kalau dikurangi nilainya 0. Berikutnya PPN income, ini di neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di kredit, berarti ini kita kurangi juga, nilainya 0. Kemudian Bank Mandiri Loan, Raka Capital, Raka Drawing, Sales Return, Cost of Goods Sold, Freight Paid, Advertising Expense ini hanya ada di neraca saldo saja, maka kita pindahkan saja nilainya. Yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit. Ya. Berikutnya untuk telepon and electricity expense ya. Di sini ada di debit neraca saldo dan ada di debit AJP. Ini berarti kita tambahkan ya, nilainya letakkan di sebelah debit. Kemudian store supply, bad debt, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages and salary expense. Ini semua ada nilainya di neraca saldo debit dan AJP debit. Ini semua masing-masing dijumlahkan ya, jumlahnya letakkan di sebelah debit. Berikutnya ada other operating expense, ini hanya ada di neraca saldo, kita pindahkan saja di sebelah debit nilainya. Kemudian interest revenue, kredit neraca saldo dan kredit AJP, berarti kita jumlahkan. Kemudian interest expense hanya ada di neraca saldo,
Kita pindahkan saja nilainya di debit. Bank Sepicak ada di neraca saldo debit, AJP debit, berarti kita tambahkan juga ya, letakkan nilainya di debit. Terakhir income tax expense hanya ada di AJP sebelah debit, kita pindahkan di debit. Kalau sudah, maka kolom neraca saldo disesuaikan ini kamu jumlahkan kembali, jumlahnya harus balance debit kreditnya ya. 3.079.370.000 sama dengan jumlah sisi kredit ya. Berikutnya kalau sudah, kita akan mengisi kolom rugi laba dan kolom neraca. Untuk mengisi kolom rugi laba dan neraca, ini datanya bersumber dari kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi semua angkanya kita ambil dari kolom neraca saldo disesuaikan ini. Ya, angka yang kita pindahkan, ini semua diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan ini. Nah, untuk mempermudah penyusunannya, kamu harus ingat, yang masuk ke dalam kolom neraca ini adalah untuk akun-akun real ya, yaitu untuk akun-akun aktiva, utang, dan modal. Untuk aktiva, utang, dan modal itu adalah akun-akun yang kodenya 1, 2, dan 3. Jadi kalau kamu lihat di sini, di kode akun, yang masuk kategori neraca, ini adalah untuk kode-kode akun 1, 2, dan 3, berarti sampai dengan Raka Drawing. Ini semua akan masuk ke neraca. Nah, nilainya ini diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan ini. Jadi nilai-nilai yang ada di neraca saldo disesuaikan ini semua dipindahkan ke dalam kolom neraca. Ya. Kita hanya memindahkan saja. Ya. Berikutnya untuk kode akun 4 sampai dengan 9 ya, ini dimasukkan ke dalam kolom rugi laba ya. Nilainya ini kita pindahkan ke kolom rugi laba. Kita pindahkan nilainya di sini ke kolom rugi laba ini. Ya, kita hanya memindahkan saja. Kalau sudah debit kreditnya kita jumlahkan ya. Untuk rugi laba sebelah debit jumlahnya 1.445.456.500. Sisi kreditnya kita jumlahkan 1.076.720.000. Kalau kamu lihat di sini besaran sisi kredit daripada debit ya. Berarti di sini akan ada selisih di sebelah debit. Ini yang disebut dengan laba ya. Jadi nilainya ini kita peroleh dari pengurangan sisi kredit ya, 1.576.720.000 dikurangi dengan 1.445.456.500. Nilainya 131.263.500. Nah, ini adalah labanya ya. Untuk kolom terakhir ini adalah penjumlahannya ya. Berikutnya untuk kolom neraca sama, yang debit kita jumlahkan juga. Ini kita jumlahkan. Kemudian yang kredit ini kita jumlahkan juga. Ya, ada selisih di sini antara debit dan kredit, besaran sisi debit ya, berarti selisihnya letakkan di sebelah kredit. Nah, kita kurangi sekarang debit dengan kredit. Selisihnya harus sama dengan selisih yang ada di kolom rugi laba. Ya, jadi 131.263.500. Selisihnya sama, ya. Bawahnya ini kita jumlahkan. Jadi di sini Udi Buana memperoleh laba senilai 131.263.500. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.